Shalom teman-teman, kali ini kita akan menyimak satu video. Saya mau bertanya atau teman-teman bertanya, ketenangan itu hanya ada pada siapa? Nah, kali ini video ini akan menjawab pertanyaan teman-teman. Tapi jangan lupa like, subscribe, komen, dan share kepada teman-teman yang lain. Selamat menikmati video. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kembali bersama saya Budiono Simbolon. Sore hari ini saya sedang berjalan di sebuah pinggiran sungai dan saudara melihat banyak kapal di sini, kapal-kapal nelayan. Melihat kapal ini, saya sedang duduk nih di sini. Saya teringat dengan sebuah kisah dalam Alkitab, bagaimana Yesus dengan murid-muridnya di dalam sebuah perahu. Saudara, sama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-15, Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Nah, firman Tuhan berkata seperti ini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya teringat, bahkan saya bayangkan bagaimana murid-muridnya dalam sebuah perahu yang saya percaya bukan perahu yang kecil, bukan perahu seperti perahu kapal pesiar tentunya. Mungkin sama halnya seperti kapal-kapal nelayan di tempat ini yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Lalu ketika Yesus menyuruh murid-muridnya menyeberang lebih dulu, dia tinggal seorang diri. Firman Tuhan berkata, dia tinggal seorang diri lalu berdoa. Murid-muridnya, firman Tuhan berkata 2-3 mil meninggalkan Yesus. Saya perkirakan paling jaraknya murid Tuhan Yesus itu 4 atau 5 kilometer meninggalkan Yesus. Nah, di tengah danau itu ketika mereka di dalam kapal itu, tiba-tiba angin sakal menghantam kapal itu. Lalu mereka diombang-ambingkan dengan gelombang yang sangat dahsyat. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tapi kebenaran firman Tuhan katakan seperti ini. Kira-kira jam 3 malam, Yesus datang menghampiri murid-muridnya dan berjalan di atas air. Bisakah saudara bayangkan bagaimana Yesus berjalan di atas air menghampiri murid-muridnya? Saya percaya mungkin itu hal yang bisa menakutkan kita, amin. Tapi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, lihat apa yang terjadi dengan murid-muridnya. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Saudara lihat murid-murid yang berjalan tiap hari dengan Yesus, yang melakukan mujizat bersama dengan Tuhan Yesus, yang memberi makan orang banyak bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi ketika melihat Yesus berjalan di atas air menghampiri mereka, firman Tuhan jelas mencatat, mereka berteriak, "Itu hantu!" Lalu mereka sangat ketakutan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sering sekali kita mengalami masalah. Sering sekali banyak pencobaan yang terjadi, yang Tuhan izinkan boleh terjadi dalam hidup kita. Lalu kita meminta Tuhan menolong kehidupan kita. Tapi saudara, ketika Tuhan datang menghampiri kita, ketika Tuhan datang menjumpai kita, hendak menolong kita, kita malah teriak dan takut dengan Tuhan. Kita tidak kenal dengan Tuhan kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kenali Tuhanmu supaya engkau tahu kepada siapa engkau harus berteriak. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah mereka berteriak, mereka ketakutan, apa yang Yesus lakukan? Ayat 27 berkata, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lihat apa yang firman Tuhan katakan, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Yesus melihat muridnya begitu ketakutan, dengan segera, artinya dengan cepat, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tenanglah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak suka kita ada dalam rasa khawatir. Tuhan yang tidak suka kita terus ada dalam rasa takut." Yesus segera menenangkan muridnya. Yesus hampiri muridnya. Lalu dia berkata, "Tenanglah, ini aku."
dia tunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hal pertama ketika Yesus menghampiri mereka dan menjumpai mereka dalam keadaan takut di tengah gelombang itu. Takut karena mengira Yesus adalah hantu. Yang pertama, Yesus menenangkan mereka. Yang kedua, apa yang Yesus katakan? Jangan takut. Amin. Saya percaya bahkan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dimanapun Anda melihat video, mendengar video ini, Yesus yang kita sembah, Yesus yang selalu berkata, jangan takut. Saudara, banyak ayat-ayat di dalam Alkitab, bahkan lebih dari ratusan firman Tuhan, yang mengatakan kepada setiap orang-orang percaya, jangan takut. Dalam hidup engkau tidak perlu terlalu takut, tidak perlu terlalu khawatir. Kenapa? Ada Yesus yang jamin hidupmu. Ada Yesus yang memberikan ketenangan dalam hidupmu. Saudara, ketenangan tidak bisa kita dapatkan dari tempat lain. Ketenangan tidak bisa dapatkan dari orang yang lebih besar. Ketenangan hanya bisa diberikan Yesus. Amin. Ayat yang selanjutnya, ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Lalu ayat 29 kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Petrus adalah seorang nelayan yang handal. Petrus itu biasa dengan lautan. Petrus biasa dengan air. Petrus biasa dengan gelombang. Petrus biasa dengan kapal kecil. Tapi waktu dia melihat Yesus, dia yakin itu adalah Tuhannya. Lalu dia berkata, Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Suruhlah aku datang kepadamu. Lalu Yesus berkata di 29, datanglah kepadaku. Saudara, lihat apa yang Petrus lakukan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang Petrus lakukan adalah sebenarnya langkah iman yang dia ambil di dalam Tuhan. Saya mau sharing kepada setiap saudara yang mendengar video ini. Ketika engkau alami satu masalah, ketika engkau alami pencobaan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pergaulanmu, dalam ekonomimu, engkau perlu datang kepada Tuhan dan engkau minta kepada Tuhan. Tuhan, biar aku datang kepadamu. Saudara, yang Petrus lakukan tidak hanya iman yang konyol, tapi yang mau dia tunjukkan kepada saya dan saudara adalah dia taat sebagai seorang murid. Dia taat sebagai seorang pengikut. Ketaatannya di mana? Artinya dia berkata, Tuhan suruh aku datang kepadamu. Artinya kalau Tuhan tidak suruh dia tidak akan datang menjumpai Yesus. Sekalipun dia pandai berenang, sekalipun dia seorang nelayan yang handal. Kalau bukan Yesus yang berkata, dia tidak akan datang. Hari ini kalau bukan Yesus yang menyuruh engkau bergerak, jangan bergerak. Tapi kalau Yesus yang menyuruh engkau untuk bergerak dari masalahmu, engkau harus bergerak. Saudara, ketika Petrus mulai berjalan, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus mulai keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Begitu luar biasanya Tuhan. Dia tunjukkan kepada Petrus bahwa dia juga bisa berjalan di atas air. Tetapi ayat yang ke-30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Saudara, lihat logikanya seperti ini. Saudara, bayangkan perahu itu, saya yakin Yesus tidak berdiri terlalu jauh dari perahu mereka. Tapi ketika Yesus suruh Petrus untuk keluar dari perahu, berjalan mendapatkan Yesus, lalu dia mulai berjalan di atas air itu, tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, lalu mulai tenggelamlah dia. Saudara, dari cerita ini kita belajar dari kehidupan Petrus. Bisa tidak Petrus kembali berenang lalu naik ke dalam perahu itu dengan sendirinya? Saya yakin Petrus bisa lakukan itu. Dia langsung lompat ke perahu, balik ke perahu pun bisa. Atau dia langsung jumpa Yesus, dia bisa langsung tangkap Yesus. Mungkin bisa secara pikiran manusia. Tapi Tuhan izinkan Petrus sampai dia mulai tenggelam. Tuhan mau lihat sejauh mana engkau menaruh percayamu kepada Tuhan.
Hari ini mungkin engkau sudah mulai dalam tahap keluar dari perahu itu. Engkau sedang keluar dari masalahmu itu. Engkau sedang berjalan menjumpai Tuhan. Tapi Tuhan mau lihat sejauh mana engkau percaya Tuhan sanggup menolong engkau. Sejauh mana engkau menaruh imanmu di dalam Tuhan. Ketika Petrus mulai tenggelam, firman Tuhan berkata, dia berteriak lalu berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah aku. Saya percaya saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang berkata, orang yang percaya, orang yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan dia jatuh sampai tergeletak. Amin. Tuhan tidak biarkan Petrus sampai tenggelam. Ketika dia angkat tangan, Tuhan pegang tangannya. Hari ini, sejauh apapun engkau merasa sedang jatuh dalam hidupmu, engkau sedang jatuh dalam imanmu, engkau sedang lemah dalam iman percayamu, Yesus hanya tunggu sampai engkau mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Sampai engkau berteriak di hadapan Tuhan. Lalu engkau berkata, Tuhan, tolong aku. Tuhan butuh mulutmu yang minta tolong di hadapan Tuhan. Tuhan butuh engkau mengakui kekuasaan Tuhan. Saudara lihat ketika Petrus berteriak kepada Tuhan. Lalu ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kalau hari ini Yesus berkata kepada setiap saya dan saudara di tempat dimanapun Anda melihat video ini, menyaksikan firman Tuhan ini, Yesus katakan, di manakah iman percayamu? Mengapa engkau bimbang dengan aku? Mengapa engkau bimbang dengan aku yang sanggup memegang tangan kananmu? Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita percaya adalah Yesus yang tidak pernah meninggalkan engkau sedetik pun dalam hidupmu. Yesus yang tidak pernah membiarkan engkau jatuh sampai tergeletak. Tapi Yesus mau lihat engkau tidak pernah bimbang dengan pertolongan Tuhan. Engkau tidak pernah bimbang dengan kuasa dan otoritasnya Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Tuhan. Saudara lihat, saya percaya tidak satu hal pun yang Yesus lakukan dalam pelayanannya yang tidak punya tujuan. Semuanya ada tujuannya, semuanya ada manfaatnya pelayanan Tuhan. Saya percaya ketika Yesus izinkan muridnya hampir tenggelam, satu tujuan lain yang Yesus mau tunjukkan adalah Yesus mau lihat, Yesus mau katakan kepada orang-orang lain siapa dia, siapa pribadinya. Yesus ketika dia naik ke perahu itu, lalu redahlah angin itu, tenanglah air itu. Lalu mereka dalam keadaan tenang di dalam perahu itu. Saya percaya banyak cara yang Yesus lakukan dalam pelayanannya untuk menunjukkan, untuk menceritakan siapa dia, untuk menjelaskan siapa dia. Saya percaya dia mau tunjukkan juga waktu itu kepada setiap orang-orang yang ada di dalam perahu itu, yang tidak hanya murid-muridnya saja. Dia mau tunjukkan kalau dia adalah Yahweh Zebaot itu juga, Tuhan semesta itu juga. Karena alam pun harus tunduk kepada Tuhan. Semuanya harus tunduk kepada Tuhan. Semuanya ada di bawah otoritas Tuhan. Saudara, lalu apa masalahmu yang hari ini engkau membuat bimbang, tidak tenang dalam hidupmu? Apakah masalahmu itu lebih besar daripada Tuhan yang kita sembah? Saudara, belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita dalam rasa ketakutan. Tadi firman Tuhan katakan ketika dia melihat muridnya berteriak ketakutan, mengira dia adalah hantu. Yesus berkata, tenanglah, tenanglah. Lalu hal kedua yang Yesus katakan, jangan takut. Hari ini apapun masalahmu itu, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Yesus yang menjadi sumber ketenangan dalam hidup saudara. Menjadi sumber jawaban dalam kehidupan saudara. Saudara, renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarkan firman ini jatuh dalam setiap hati yang akan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus.
Saya akan berdoa untuk saudara yang ada di rumah yang hari ini engkau mengalami kebimbangan dalam kehidupanmu. Tuhan, aku berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan video ini, bahkan menonton video ini. Tuhan, apapun permasalahan mereka hari ini yang membuat mereka bimbang akan Engkau Tuhan, yang membuat mereka takut dalam hidup mereka. Aku berdoa semua kuasa ketakutan itu, semua kuasa kebimbangan itu dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkan kami tahu Engkau adalah Yahweh Zebaot. Engkau Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, masihkah Anda ragu, khawatir dengan semua pertanyaan yang Anda lontarkan? Nah, Anda telah mendengarkan tentang kepastian yang diberitakan oleh firman Tuhan melalui hambanya. Biarkan itu semua menjadi jawaban bagi saudara. Jadi jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain agar kita terberkati. Salam, Tuhan Yesus memberkati.